Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para pemirsa semuanya, para netizen semuanya yang menyaksikan konten YouTube ini, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, biidnillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan yang melihat, yang memperhatikan, dan yang menyimak acara ini dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak dan barokah, ibadahnya bisa istiqomah, nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, bahwa setiap kita umat manusia kepengen hidupnya itu bahagia, kepengen hidupnya itu senang, mudah-mudahan senang dunia akhirat. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di situ saya akan menukil satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda, ada 4 alamat daripada kebahagiaan seseorang. Yang pertama, kata Nabi, antakuna zaujatuhu sholihatan. Tanda yang pertama di antara kebahagiaan seseorang adalah mempunyai istri yang sholihah. Kalau seorang suami berarti mempunyai istri yang sholihah. Kalau seorang istri berarti mempunyai suami yang soleh. Istri yang sholihah adalah dambaan dari setiap orang, setiap suami. Di antara tanda-tanda istri yang sholihah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarraka wa in amartaha ata'atka wa in hibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Khairun nisa, sebaik-baik seorang wanita, sebaik-baik seorang istri, idza nadarta ilaiha sarraka, yaitu apabila seorang suami melihat itu menyenangkan, dilihat suaminya menyenangkan, senang senyum, tidak senang cemberut. Mulane kata orang Jawa itu, dadia wong wadon sing nurut karo jalere, dipandeng aja merengut, disenggol aja nyikut, hari turu aja karo ngentut. Seperti itu. Artinya bahwa ketika berada di dalam rumah, ketika berada di dekat keluarganya, dekat suaminya, maka dia bisa menjaga diri. Kadang-kadang ini terjadi di mana-mana. Iya, mudah-mudahan bukan termasuk panjenengan. Kadang-kadang terjadi. Kalau mau pergi, kalau mau kondangan, kalau mau keluar rumah, masya Allah luar biasa, pakaiannya bagus, kemudian bersolek, iya, sampai pipinya itu merah-merah, bibirnya juga merah. Tapi kalau di rumah sendiri, masya Allah, kata orang Jawa itu obrot-obrot ngawune dasar bolong pisan. Itu tapi kan bukan panjenengan, bukan. Ini diantaranya. Jadi ketika dipandang adalah menyenangkan. Kemudian
Yang seterusnya, wa in amartaha atau atka. Tanda-tanda istri yang solehah itu ketika diperintah oleh suaminya itu nurut. Selama perintah tersebut tidak melanggar syariat agama Islam, selama perintah tersebut tidak melanggar ketaatan kepada Allah, maka istri wajib nurut apa yang diperintahkan oleh suami. Kemudian seterusnya, wa in ghibta anha hafidhat kafi malika wa nafsiha. Ketika seorang suami tidak berada di dalam rumahnya, mungkin sedang berusaha keluar rumah mencari rezeki, maka seorang istri yang bagus itu, istri yang solehah itu berada di dalam rumahnya, menjaga diri, menjaga auratnya, menjaga harta milik bersama, auratnya juga jangan sampai diumbar. Lah apa batasan daripada aurat seorang istri? Jami'u badaniha illal wajha wa kaffaiha. Jadi seluruh anggota badannya seorang istri atau seorang wanita itu adalah aurat. Hukumnya wajib untuk ditutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itulah para hadirin semuanya, para pemirsa semuanya, marilah kita bisa membimbing anak-anak kita, istri kita semuanya agar bisa mentaati syariat agama Islam, yaitu menutup aurat. Jangan sampai ngumbar aurat, nggak boleh. Sebab kadang-kadang kita melihat orang-orang banyak yang memakai you can see. Apa itu you can see? You artinya kamu, can itu dapat sih melihat. Jadi diumbar auratnya. Bahkan kadang-kadang pakaiannya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pakaiannya orang anak kecil dipakai oleh orang dewasa, ya na'udzubillah. Itu enggak pas, itu seperti itu. Oleh karena itulah beruntunglah sekali seorang suami yang mempunyai istri yang solihah. Antakuna zaujatuhu solihatan, itu yang pertama, tanda kebahagiaan. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa auladuhu abroron. Anaknya adalah baik, anaknya soleh solihah. Kita semua umat Islam mendambakan, pasti kepengen mempunyai keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang baik, keturunan yang bisa dibanggakan. Ada beberapa resep agar kita semua umat Islam bisa mempunyai keturunan yang soleh solihah. Yang pertama, tarbiyatul aulad bidin, mendidik putra-putri kita dengan pendidikan agama. Tanamkan di jiwa anak-anak kita agar mengenal agama Islam dengan baik dan mau mengamalkannya. Karena itu adalah fondasi yang paling utama agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Oleh karena itulah ibu bapak, para pemirsa semuanya, ketika kita mempunyai anak, ketika kita mempunyai keturunan, kepengen menjadi anak yang soleh dan solihah, masukkan putra-putri kita ke dalam pendidikan yang banyak agamanya. Bisa di pondok-pondok pesantren, bisa di pendidikan yang Islamnya kuat. Karena apa? Untuk penanaman akidah, untuk pelaksanaan syariah, dan untuk agar putra-putri kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Tidak ada yang lain kecuali pondok pesantren. Soalnya zaman sekarang Masya Allah ibu bapak, pergaulan bebas di mana-mana. Kemudian dengan adanya teknologi yang maju, adanya IT yang sudah maju, sekarang HP sudah fiturnya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengontrol kepada anak keturunan kita, bahaya. Oleh karena itulah pendidikan penting bagi putra-putri kita agar keimanannya kuat, Islamnya mantap, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bisa diperoleh dari pendidikan agama yang luar biasa, pendidikan agama yang mumpuni, yaitu pendidikan yang tentunya akan membanggakan kita semua sebagai orang tua. Itu resep yang pertama, tarbiyatul aulad bid din.
Jadi kalau orang Jawa bilang itu, kalau paginya sekolah SD atau SMP, maka sorenya masuk madrasah diniyah atau masuk taman pendidikan Al-Quran. Esok SD, sore madrasah, yen pan nyambut gawe niat ibadah, yen ibadah sing istiqomah, ben matine husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Jadi yang pertama, tarbiyatul aulad bidin, mendidik putra-putri kita dengan pendidikan agama. Yang kedua, resep agar mempunyai keturunan yang soleh-solehah. Ta'amuhu min halalin. Jalan ma'isyah kita harus jalan yang halal. Kita memberikan makan kepada anak keturunan kita, kepada istri kita, harus dengan jalan yang halal. Harus dengan jalan yang halal. Jadi petani yang jujur, jangan suka mencangkul sawah milik tetangganya. Artinya itu memperlebar ukuran sawahnya sendiri, tapi dengan mengurangi milik tetangganya, enggak boleh. Jadi pedagang yang jujur, kalau dia dagang dimanapun berada, tidak boleh mengurangi timbangan. Jadi pegawai, jadi pejabat yang jujur, jangan suka korupsi. Sebab apa? Kita tidak boleh wal-wal kedual. Ora aspal, ora kadal kabeh diuntal. Naudzubillah min dzalik. Sebab makanan yang kita berikan kepada anak keturunan kita akan menentukan bagaimana nanti kedudukan putra-putri kita. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, para netizen semuanya, kita sebagai orang tua harus bisa mencari nafkah, ma'isyah, penguripan duniawiyah dengan jalan yang halalan thayyiban. Jadilah seorang yang jujur, seorang yang baik. Kalau jadi pejabat jangan suka korupsi, kalau jadi pedagang jangan mengurangi timbangan, pedagang yang jujur. Kalau jadi petani juga petani yang jujur. Maka insya Allah putra putri kita, keturunan kita semuanya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian resep selanjutnya, kita sebagai orang tua harus menjadi uswatun hasanah, nyontoni yang bagus, jadi suri toladan. Sebab apa? Ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua pasti kapanpun waktunya akan ditiru oleh putra putrinya. Kalau orang tuanya rajin melaksanakan sholat, rajin ngaji, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu agama, maka putra putrinya akan niru seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau orang tuanya itu tidak baik, senangnya minum minuman keras, senangnya berbuat yang naudzubillah yang kurang pas, itu akan ditiru oleh putra putrinya. Karena apa? Orang tua adalah model, ibarat cermin. Kalau kita bercermin sebagai orang tua sesuai gambarnya. Jadi sekali lagi ibu bapak, para pemirsa semuanya, jadilah uswatun hasanah, nyontoni yang bagus, suri toladan yang bagus, agar putra putri kita juga niru seperti itu. Resep selanjutnya agar mempunyai keturunan yang soleh dan solihah adalah bidoa. Doa. Karena apa? Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi, atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang tua untuk putra putrinya seperti doanya Nabi Muhammad, soalnya doanya seorang nabi untuk umatnya.
Jadi insya Allah doanya itu mustajabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat malam atau sholat wajib yang lain ataupun sholat sunnah yang lain, doakan putra putri kita, karena doanya ibu bapak kepada anaknya itu bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak seperti doanya Nabi untuk umatnya. Jadi luar biasa. Maka kalau doanya diijabah, berarti setiap omongan kita akan diijabah. Maka ngomonglah yang baik, berbicaralah yang bagus kepada putra-putri kita, agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Doanya apa diantaranya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku muqimas sholah, termasuk orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sholat, wa min dzurriyyati, dan termasuk juga keturunan-keturunanku ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah mau melaksanakan ibadah sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Itu diantara doa-doa yang harus kita bacakan, harus kita laksanakan ketika setelah melaksanakan ibadah, supaya putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Atau doa yang paling pendek, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh dan solihah. Ibu bapak, para pemirsa semuanya, doa itu tidak harus dengan bahasa Arab. Dengan bahasa apapun yang kita paham, yang kita tahu, bisa, boleh, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, doa dengan bahasa kita masing-masing, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa, boleh, tidak harus dengan bahasa Arab. Monggo kita semuanya sering mendoakan putra-putri kita agar menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, para pemirsa semuanya, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang yang ketiga yaitu wa khulatuhu solihina. Kita mempunyai teman-teman yang soleh-soleh, teman-teman yang soleh dan solihah. Jadi pergaulan itu bisa menentukan arah kehidupan kita, para hadirin semuanya. Mari kita bergaul dengan yang baik, kita bergaul dengan orang yang soleh, kita mendekat kepada orang-orang yang para alim, ulama, para salafus solihin, maka insya Allah kita akan kecipratan ilmunya, kita dapat mengamalkan ilmunya, sehingga hidup kita itu akan terarah. Hidup kita itu ada yang nuntun. Siapa itu? Yaitu para alim, ulama yang mempunyai pemahaman agama yang mantap, yang kuat, yang mumpuni, dan sanad keilmuannya itu tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah para pemirsa semuanya, marilah kita rajin di dalam rangka menuntut ilmu, rajin di dalam rangka berbuat kebaikan, dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan seluruh masyarakat semuanya diajak menuju ke kebaikan, agar hidup kita menjadi bagus, hidup kita menjadi baik, harmonis, dan insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang terakhir para pemirsa semuanya, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dia mendapatkan rezeki di daerahnya sendiri atau di negaranya sendiri. Tidak usah kemana-mana, tidak usah sampai ke luar negeri, tapi bisa mencari penghasilan, mencari nafkah di daerahnya sendiri atau di negara sendiri. Itu diantara tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini dikasih panjang umur, sehat walafiat, rizkinya barokah,
halalan thayyibah, ada di daerahnya sendiri, dan dikasih dikasih kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.